CEO Grup Holt bercerai dengan kakakku 3 tahun lalu. Tanpa seks. Tanpa cinta. Aku dulu menumpahkan perasaan. Bukan lagi. Sekarang, aku ambil hakku. Sekarang, kau akan lihatku sebagai wanita. Siap untuk inspeksi lokasi Blue Whale. Kita berangkat tepat jam 2 sore. Siapa di sini? Tuan Holt, saya magang baru Anda. Scarlett Thorne. Kamu tahu Scarlett, kamu selalu anak nakal sejak kecil. Hanya kamu yang berani duduk di kursi CEO-ku. Ibumu dan kakakmu telepon aku pagi ini. Minta aku mengawasimu. Aku sudah atur manajer senior untuk membimbingmu. Satu tatapan darinya, kuda goyah. Tak mungkin untuk berpaling. Aku tak percaya betapa besar kamu sekarang. Aku ingat dulu kamu selalu mengikuti kakakmu, seperti ekor kecil. Jadi ini berarti kamu akhirnya melihatku lebih dari anak kecil yang perlu dilindungi. Iya. Tidak peduli aku dan kakakmu sudah bercerai, bagiku kamu tetap anak kecil, dan aku akan selalu menjadi kakak iparmu yang menjagamu. Tapi aku tak mau lagi kamu anggap aku anak kecil. Aku mau... Bos, Anda panggil saya? Kalian berdua... Ah, benar. Jadi, apapun yang kamu katakan, kamu harus bekerja sama kerasnya dengan yang lain. Dia pikir aku cuma main-main. Dia tak tahu betapa seriusnya aku padanya. Pada kita. Ah, Jennifer, ini Scarlett, magang baru kita. Dia akan bekerja denganmu. Kenapa tidak bawa dia untuk inspeksi proyek? Bimbing dia. Baik, aku bantu kamu bersiap. Sialan, nepotisme. Kita lihat saja, apa kamu benar-benar punya kemampuan untuk bertahan di sini. Atas permintaan klien, kolam renang luar ini sekarang punya sistem alarm anti tenggelam. Belum diuji. Waktu yang pas adalah sekarang kan? Siapa yang mau bantu aku mengujinya? Aku. Scarlett, kamu kan bukan perenang yang kuat. Kamu akan mengawasi semua dan mencatat. Kevin, ayo. Aku bisa ikut tes. Dia cuma gak mau aku di sana bersamanya. Apa aku kurang seksi? Dia bahkan gak liatin aku. Mau berenang, cantik? Wah, pria itu. Dia terlalu ganteng. Scarlett, seharusnya kamu mencatat. Kamu pikir kamu lagi ngapain? Kamu diam-diam fotoin Weston. Kamu pikir kamu punya kesempatan dengan CEO? Bukan begitu, aku sudah mengikuti CEO sejak awal, tapi aku tak pernah cukup bagus untuknya. Sekarang, ada intern nepo si Jalang yang pikir bisa merebutnya dariku. Scarlett, aku siap membimbingmu. Tapi ini, mengambil foto CEO kita tanpa baju. Aku bukan hanya kecewa, aku jijik. Ya ampun, beraninya dia. Intern dan CEO? Pantas saja dia selalu diperlakukan istimewa sejak dia di sini. Coba naik status dengan tidur ya, jijik. Bukan begitu. Kembalikan HP-ku. Enggak.
Scarlett, kamu nggak apa-apa, kamu terluka. Ada apa ini? Tuan Holt, intern ini jelas punya niat kotor pada Anda. Sebaiknya Anda pertimbangkan untuk memecatnya. Dia itu pelanggaran HR yang hidup. Dia lihat semuanya. Aku harus di mana sekarang? Apa pendapatnya tentangku? Soal kejadian tadi, Scarlett, dengarkan. Ini pertama kalinya kamu bersama tim. Kamu harus fokus pada pekerjaan, bukan pada hal yang mengganggu. jadi perasaanku cuma begitu. Cuma gangguan. Bukan itu maksudku. Aku suka kamu. Aku suka kamu sejak kamu selamatkan aku dari penculik 7 tahun lalu. Tapi, aku menekan semua perasaanku, meski aku mencintaimu. Oh, baik-baik. Dengarkan, Scarlett. Cukup. Aku masukkan kamu ke perusahaan ini agar kamu bisa belajar keterampilan penting. Bukan untuk membuang-buang waktumu untuk hal kekanakan. Kekanakan. Jadi, kamu benar-benar melihatku sebagai gadis kecil yang naksir. Cintanya berani dan tak goyah. Tapi aku tak bisa. Iya, Aku tak punya waktu untuk permainan kekanakan. Lihat, suhunya 170 derajat. Ayo keluar. iya, memang panas banget. Jangan. Scarlett, ayo. Scarlett, tolong. Kamu harus baik-baik saja. Tuan Holt, ada apa dengan Nona Thorne? Nggak tahu. Ayo. Kan? Kamu memang peduli padaku. Kamu merasakan hal yang sama, apapun katamu. Tunggu sebentar. Kamu pura-pura pingsan, ya kan? Ya Tuhan, Scarlett, ini bukan tempat untuk bercanda soal keselamatan. Ini ruang uji coba, oke? Suhu di sini belum stabil. Kalau sampai terjadi sesuatu, Kalau sampai terjadi sesuatu, kamu akan apa? kalau begitu, aku akan menanggung rasa bersalah seumur hidupku di hatiku, kan? Aku selalu menganggapmu adikku. Cuma itu. Iya, cuma itu. Scarlett, aku akan selalu jadi kakak iparmu. Tidak lebih. Kamu paham? Aku paham. Bos, proyeknya sudah beres. Tapi aku nggak nyangka Nona Thorne begitu berani. Aku mikir apa sih? Ini tak akan pernah terjadi. Ada dinamika kekuasaan, perbedaan usia yang besar dan keluarganya, masyarakat, tidak. Aku tak bisa merusak hidupnya. Kevin, awasi dia. Kalau ada apa-apa, lapor langsung padaku. Sepertinya dia sangat menyukaimu, bos. Apa Anda sungguh tak punya perasaan pada dia sama sekali? Maksudku, pernikahan Anda dengan kakaknya itu hanya urusan bisnis. Mungkin Anda harus... Tidak, Kevin. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dia masih anak kecil. Still, aku hanya bisa jadi kakak iparmu. Lihat siapa yang kembali. Cukup ditolak sehari ini. Kalau aku jadi kamu, aku tak akan repot-repot kembali. Memalukan sekali. Apa yang kamu katakan? Fantasikan saja sesukamu. Magang cilik yang menyedihkan. Dia takkan memilihmu. Cukup. Siapa yang kusuka bukan urusanmu. Jadi diam. Dasar jalan bodoh. Kamu masih tak tahu diri, ya? Apa kalian tak punya kerjaan lain? Kembali ke meja kalian sekarang. Ini proyek yang departemen kita akan negosiasikan malam ini. CEO kita secara khusus menugaskanmu untuk menangani ini. Apa dia benar-benar menugaskanku? Tentu saja, manfaatkanlah ini. Jangan kecewakan dia lagi.
Aku masukkan kamu ke perusahaan ini agar kamu bisa belajar keterampilan penting, bukan untuk membuang waktumu dengan hal-hal kekanakan. Baik. Kalau ini maunya dia, aku lakukan. Dasar jalang nepotisme. Malam ini akan kubuat semua tahu siapa dirimu, dan kau akan dipecat dari perusahaan ini. Weston, kamu mau aku fokus kerja? Baik, akan ku menunjukkan kemampuanku. Selamat malam tuan-tuan, saya Scarlett dari Holt. Saya yang akan menangani negosiasi malam ini. Bagus. Ada apa? Maaf tuan, ada apa? Oh, aku cuma nggak nyangka grup Holt mengirimkan cewek muda cantik begini. Menyenangkan sekali. Sini. Duduklah. Hei, minumlah, ikut kami saja. Kami akan teken kontraknya langsung. Enggak, aku deal. Ayo. Bosmu gak ngajarin cara melayani klien. Baik, Minum lagi. Minum lagi. kami akan teken kontraknya langsung. Ayo. Enak. Baik, aku sudah habiskan. Bisa kita teken kontraknya sekarang? Oh iya. Kami akan tekan kontraknya. Asal kamu tidur bersama kami. Enggak, kamu menjijikan. Kalian kira aku siapa? Hei. Minggir. Siapa suruh kau sentuh dia? Apaan? Tuan Holt. Scarlett, kamu terluka. Apa yang mereka lakukan padamu? Dan pastikan mereka menderita. Baik, Tuan. Tuan Holt, tolong. Kami tak tahu dia milik Anda. Ampuni kami salah. Kami takkan ulangi lagi. Oh, Scarlett. Hei, sudah aman. Aku di sini. Kamu aman. Weston? Di mana? Aku sangat takut. Sini. Aku bersumpah, takkan ada yang menyakitimu lagi. Aku bersumpah. Jangan takut. Ayo pulang. Ya? Kamu datang menyelamatkanku. Apa itu berarti kamu menyukaiku? Awas kepalamu. Jangan pergi. Kamu masih peduli padaku, kan? Semua yang kamu katakan di sauna hanya pura-pura, kan? Aku... Dengar Scarlett, aku berjanji pada ibumu dan kakakmu untuk menjagamu. Dan saat Kevin bilang kamu berurusan dengan orang-orang aneh ini, para klien ini, aku harus berbuat sesuatu. Kamu masih anggap aku anak kecil yang perlu dijaga. Gimana sekarang? Apa aku masih terlihat seperti anak kecil? Weston, jangan main-main denganku. Terus kenapa? Kau harap aku biarkan kau terus mendorong batasanku? Kau... Apa aku benar-benar tak menarik bagimu? Aku tak sabar untuk bertemu dia. Ini pasti akan sangat seru. Bu, Scarlett pasti akan sangat terkejut melihat kita. Tentu saja. Kamu tahu, dia tinggal sendirian.
Aku hanya perlu memeriksanya, memastikan dia baik-baik saja. Iya, ya, kamu tahu, karena Weston menjaganya di kantor, takkan ada yang buruk terjadi. Oh, Weston, dia sangat bisa diandalkan. Bahkan setelah kalian bercerai, dia masih memperlakukan Scarlett seperti keluarganya. Iya, dia memperlakukannya seperti adik kandungnya. Iya, selalu begitu. Iya, ayo, oke? Baiklah, istirahatlah. Jangan pergi, biar aku mandi dulu. Aku akan tenang, lalu kita bisa bicara dengan baik. Jangan, tunggu. Kalau kamu pergi sekarang, besok aku akan ke kantor dan bilang ke semua orang betapa aku suka kamu. Baiklah, aku tinggal. Weston, aku Scarlett, kamu mabuk. tahu apa yang aku lakukan. Aku cinta kamu. Aku tahu kamu juga suka aku kan? Aku tidak. Aku tidak. Tapi tubuhmu bilang yang lain. Scarlett, jangan bicara begitu padaku. Tatap mataku dan ulangi lagi. Bilang padaku kamu tak mau aku. Aku tidak. Weston, aku tak mau kamu melihatku sebagai gadis kecil lagi. Aku cinta kamu. Atau kamu lebih tua, atau bahkan kita pernah. Yang aku pedulikan adalah merasakan tubuhmu di atasku. Scarlett, Scarlett, berhenti. Atau aku tak akan bisa mengontrol diriku. Bagus. Biar aku bantu. Kan? Tempat ini bagus banget. Kan ku bilang, gak usah khawatir. Iya. Dia sudah bukan anak kecil lagi. Aku penasaran, apa yang sedang dilakukan anakku? Ayo lihat, itu pintu. Sayang. Aku nggak tahu. Sudah larut, dia belum pulang. Lihat tempat ini. Kacau banget. Ayo. Aku dengar timnya pergi cek lokasi proyek hari ini. Mungkin Scarlett pergi minum-minum dengan rekan-rekannya. Katakan pada tubuhmu sendiri, Tuan Holt. Kamu. Bu? Hah? Ayo, kita pulang saja. Kita cek dia besok saja. Enggak. Aku harus telepon dia. Baiklah. HPMU. Astaga, aku lupa matikan suaranya. Kamu dengar itu? Iya. Dari lemari.
Halo, Kevin? Nona Thorne, ada acara sosial perusahaan malam ini. Tuan Holt bilang Anda mungkin khawatir soal Scarlett, jadi minta saya telepon Anda. Oh, begitu. Baiklah, terima kasih Kevin. Bu, Scarlett ada acara kerjaan Dia mungkin lupa ponselnya lagi di rumah. Ibu tahu kok ada alasan kenapa dia nggak telepon ibu. Gadis itu makin ceroboh saja. Dia selalu membuat orang khawatirkan dia. Dia kan masih muda. Nanti aku bicara sama dia ya. Jangan khawatir. Ayo pergi. Ya. Aku mantan kakak iparmu, dan kamu terlalu muda. Kamu bahkan belum sepenuhnya memahami apa itu cinta sejati. Jangan, Weston, jangan. Aku tahu apa itu cinta. Kamu tak berhak menolaknya. Aku tak bisa merusak hidupmu demi keinginan egoistikku. Dan aku tak bisa mengkhianati kepercayaan dari ibumu dan kakakmu. Scarlett, lihat, dengarkan aku baik-baik. Perasaanku padamu itu seperti perasaan kakak pada adiknya. Kamu bohong. Lalu apa itu ciuman? Sebagai adikmu? Ya, itu salah, bukankah? Sekali lemah. Makanya drama ini harus berakhir. Weston. Aku tahu kamu juga merasakannya. Kenapa kamu terus menyangkalnya? Aku takkan menyerah. Bos, apa Anda baik-baik saja? Saya datang menjemput Anda dan melihat Besa dan Elena naik ke atas. Jadi saya langsung telepon. Terima kasih Kevin, saya sangat menghargainya. Gajimu bulan ini akan digandakan. Oh, terima kasih Pak. Tidak. Aku perlu melepaskan emosiku. Dia pasti sedang murung. Apa dia bertengkar dengan Scarlett? Aku tak peduli kau bosku, atau kau lebih tua. Bahkan kalau kita pernah keluar. Weston, jangan pergi. Apa itu cinta? Kau tak bisa menyangkaliku. Scarlett, siapa yang tak akan mencintai seseorang sehebat kamu? Aku harus bagaimana denganmu? Weston. Jangan ambil hati. Dia lagi-lagi mood. Kevin, kamu ikut atau enggak? Dingin sekali. Gak bilang apa-apa. Wah, kelihatannya si cewek magang murahan. Sepertinya CEO masih nggak tertarik. Semoga beruntung lain kali, jalan murahan. Kamu bukan tipenya. Jennifer yang tipenya. Deal yang kamu gagalkan kemarin membuat kita mundur sepertiga dari pendapatan tahunan departemen kita. Sebelum mulai, ada yang perlu saya sampaikan. Kamu karyawanmu sendirian dimakan malam klien. Biarkan dia berjuang sendiri. Apa maksudmu? Kesengajaan atau ada alasan lain? Bos, ada urusan mendesak yang muncul. Ada urusan mendesak, makanya saya biarkan dia pergi sendiri. Tak peduli alasanmu, ini tidak bisa diterima. Kalau terjadi lagi, jangan usah datang lagi. Tuan Holt? Kamu paham? Baik,
tidak akan terjadi lagi. Baik, kita mulai dengan laporan inspeksi lokasi, satu persatu. Apa laporannya? Weston tak pernah bicara begitu padaku. Semua karena si jalang kecil itu, Scarlett. Aku tak akan biarkan ini. Rapat selesai. Kevin, beri kami sebentar. Scarlett, sekarang semua urusan kerja harus langsung lalui atasanmu. Paham? Oh, maksudmu manajer yang baru kau hajar di depan semua orang demi aku? Scarlett, kalau ada karyawan lain yang berada dalam situasi seperti itu atau dalam bahaya, aku juga akan turun tangan. Itu tanggung jawabku sebagai bos. Bukan untuk kamu cari alasan untuk berhayal. Mungkin aku salah sangka. Mungkin aku tidak. Oh, kamu... Kita harus menunggu kamu mengakuinya. Kamu nggak mau menyerah ya? Kembali kerja. Bu. Ibu mau datang ke kantorku? Enggak, Bu. Aku baru mulai. Kerjaku lagi sibuk banget. Gimana kalau aku pulang akhir pekan ini dan makan malam sama Ibu dan Elena? Oh, oke deh. Boleh juga. Undang Weston juga ya. Sudah lama kita nggak ketemu dia. Baik, Bu. Ibu mau aku undang kamu makan malam akhir pekan ini. Sebagai kakak ipar. Oh, akhirnya kau ingat siapa aku. Akhirnya. Wah, makasih sudah diingatkan, mantan kakak ipar. Dan sifatnya itu memang tak pernah. Weston, mantan kakak ipar Scarlett. Dan mereka lagi mesra. Aku harus cepat bertindak. Semua ini harus selesai malam ini. Harusnya selesai pagi-pagi. Tunggu, tidak, ini semua kerjaan kalian. Kenapa aku yang harus kerjakan? Karena kamu magang dan kami atasannya. Ikuti saja perintah kami. Kalau tidak, kami punya banyak cara untuk mengusirmu dari kantor. Ada apa ini? Manajer, kami hanya memberi Scarlett kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kami tak sangka dia begitu tak tahu terima kasih. Magang zaman sekarang, sok berhak banget. Malas, kalian sengaja. Kerjakan saja. Setelah kesalahanmu kemarin, kamu masih banyak harus belajar. Tapi... Jenis, ini dia. Biar aku jelaskan. Karena kamu terus menyalahkanku soal kemarin, Weston tak pernah menugaskanku urusan itu. Kamu menjebakku. Apa katamu? Aku tak tahu apa masalahmu denganku. Tapi yang aku tahu, sejak aku bergabung di perusahaan ini, kamu selalu mengincarku. Aku hanya minta kesempatan yang adil. Cuma itu. Kenali dirimu. Banyak orang yang rela mati untuk dapat pekerjaan ini. Jujur saja, aku lebih suka mereka daripada kamu. Kamu merasa hebat sekali setelah rapat hari ini. Kamu cuma orang pintar jalan pintas, si jalang nepo yang tak berguna. Kamu dapat kerja ini cuma karena Weston. Tanpa dia, kamu tak ada apa-apanya. Kalian takkan mematahkan aku. Aku takkan pernah terpuruk. Halo? Scarlett, aku di kota. Mau minum-minum. Bos, apa Anda benar-benar akan terus menghindari Nona Thorne? Jelas Anda peduli padanya. Apa dia sudah pulang? Setengah jam yang lalu. Tapi dia terlihat sangat sedih. Semoga dia tidak melakukan hal nekat. Baiklah, terima kasih. Kamu bisa pergi. Nona Thorne, ini sudah sekuat tenaga saya. Semoga dia segera sadar. Kevin, bisa tolong aku cari tahu di mana dia? Baik, Pak. Kamu di mana?
Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Masalah apa lagi yang kamu dapatkan kali ini? Tuan Hope, sudah larut. Mau kemana? Kenapa kamu masih di sini? Kita dulu sering kerja lembur. Selalu... Setelah lulus, aku gabung grup Holt. Dan aku selalu ada di sisi... Sebenarnya aku selalu mengagumimu. Jennifer, perlu aku ingatkan soal aturan perusahaan. Jangan ada hubungan pribadi. Lagi pula, aku tidak merasa begitu padamu. Lalu Scarlett, kamu suka dia? Aku tahu dia adik mantan istrimu. Kalian takkan pernah cocok. Kamu akan jadi bahan tertawaan di perusahaan. Hanya aku yang bisa memberimu apa yang kamu butuhkan. Tanpa ikatan. Selama ini, aku selalu ada untukmu. Kamu tidak merasa apa-apa. Bukan ini alasan aku mempertahankanmu selama ini. Kamu pekerja yang bagus. Aku sarankan fokus pada pekerjaan. Kalau tidak, kamu akan dipecat. Bos, aku menemukan Nona Thorn. Dia kebar sama orang asing. Dia terlihat sangat sedih. Scarlett, jalang, kubunuh kau. Klaustrofobia berat ya. Oh hei, kamu kenapa malam ini? Siapa yang bikin jenius tercantik kita sedih? Aku lagi nggak mood. Ayo Julian. Yuk. Malam ini kita habisin semua. Baiklah, nggak mau ngomonginnya. Aku nggak akan tanya. Yuk. Ya ampun, ingat waktu kita kuliah dulu. Kamu gak berubah sedikit pun. Masih percaya diri, masih jenius, masih benar-benar memukau. Kamu cuma pujian, karena aku lagi sedih. Enggak kok, aku gak akan bohong. Scarlett, ada yang mau ku bilang. Jujur, Scarlett! Wah, lihat siapa ini. Kamu bilang gak peduli, tapi tindakanmu lebih membicara, Tuan. Awas. Sini, apa? Kenapa kamu di sini? Aku juga bisa tanya kamu. Kamu nggak angkat telepon, nggak balas SMS. Dan sekarang aku lihat kamu di sini, di bar, dengan si aneh itu. Ada apa ini? Kamu tahu nggak, aku khawatir banget soal kamu. Aku sudah dewasa. Aku bisa lakukan apapun. Apa peduli? Karena aku... Aku apa? Aku kakak iparmu. Itu prioritas utamaku. Mantan kakak ipar. Dan meskipun bukan, aku masih bisa lakukan apapun. Dengan siapapun. Scarlett, kamu nggak tahu apa niat orang ini padamu. Bisa bahaya. Jangan buat kami khawatir. Pulanglah. Permisi, mantan kakak ipar. Aku teman lama Scarlett dari kampus. Dan sebenarnya aku baru mau mengungkapkan niatku pada Scarlett. Jadi seharusnya kamu selamatkan kami, lagian. Aku tahu jenismu bocah, jauhi dia. Aku peringatkan kamu. Dia bukan milikmu, Pak. Ayo cantik, kita cari kamar. Gaya anak muda. Scarlett, jangan. Julian temanku. Dia nggak akan sakiti aku. Dan dia benar. Aku bukan milikmu. Itu kan yang selalu kamu katakan? Iya kan?
Ayo pergi. Scarlett, kalau ada apa-apa, telepon aku. Kamu... Harusnya begini, dia pantas untuk yang seumuran, bukan terjerat dengan pria cerai dan 15 tahun lebih tua. Aku tak berhak menghalanginya atau memilikinya. Bos, apa Anda sungguh membiarkan mereka pergi? Apa Anda tidak lihat? Pria itu sangat mencurigakan. Itu jelas sekali. Memangnya aku harus apa? Dia suka pria itu. Tidak, mustahil. Dia sengaja membuatmu cemburu. Pikirkanlah, kalau sampai terjadi sesuatu pada Nona Thorne, seumur hidup Anda. Kamu lebih bijak dari kelihatannya. Makasih, Kevin. Hei. Kamu ngapain turunkan aku? Sepertinya bos tak butuh sopir malam ini. Aku tahu kamu peduli. Akui saja, Tuan Holt. Kamu suka aku. Dan kamu cemburu. Cemburu itu cuma anak kecil. Aku janji sama ibumu dan kakakmu untuk khawatir. Cuma itu. Sudah, aku muak dengar alasan itu. Gak punya alasan lain. Cowok itu bukan orang baik. Kalau kamu begitu ingin punya pacar, biar aku carikan yang pantas. Kamu mau carikan aku pacar? Aku... Scarlett. Tahu apa, Weston? Aku benci kamu. Maaf, Scarlett. Ini yang kau sebut proposal? Benar-benar kacau. Ini bahkan tak memenuhi standar minimum. Apa? Aku kerja semalaman untuk ini, memastikan itu memenuhi standar. Apa kamu baca? Kau meragukan penilaianku? Aku atasannya. Kamu magang terburuk yang pernah aku punya. Arsip kita punya banyak rencana hebat. Kamu tak kerja hari ini. Pergi ke sana dan pelajari dengan baik. Buatlah dirimu untung, pergi sebelum kamu jadi bahan tertawaan, ya? Betul, kerjasama dengan anak istimewa memalukan sekali. Yang seharusnya kau maluin adalah kebutuhanmu yang gila untuk menindas orang lain agar merasa lebih hebat. Apa katamu? Astaga, beneran. Gimana aku bisa selesain semua ini? Klaustrofobia parah ya. Dasar jalan. Kita lihat saja berapa lama kamu tahan di sana. Halo, ayo tolong, ada orang di luar. Halo. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri karena menghalangiku. Tolong, ada yang bisa bantu? Buka pintunya. Buka pintunya, aku butuh bantuan. Oh tidak. Jangan bergerak.
Kenapa keluargamu peduli sampai mau bayar tebusan? Coba kabur dan kubunuh kau. Keluarkan aku! Bu, Elena, tolong! Weston, tolong aku! Tolong aku. Di mana Scarlett? Dia tidak datang kerja hari ini? Tuan Holt, Scarlett kurang sehat, jadi Jennifer izinkan dia pulang siang untuk pulih. Iya, benar. Tuan Holt, saya kira saya memberinya kerjaan terlalu banyak. Kamu tahu anak-anak zaman sekarang, mereka tidak bisa menahan stres seperti kita. CEO peduli banget sama magang, sampai langsung tanya soal dia pas baru masuk. Aku harus menahan dia. Bos, HR bilang mereka tak terima permohonan cuti dari Nona Thorne. Dia tak akan bolos kerja begini. Cek semua rekaman CCTV. Kubutuhkan semuanya sekarang. Tuan Holt, tadi pagi ada putus listrik. Mungkin CCTV-nya tidak... Jennifer, jangan main-main denganku. Aku tahu Scarlett ada di gedung ini, dan aku akan mencarinya. Scarlett! Kalau dia menemukan Scarlett, aku tamat. Aku harus cepat bertindak. Scarlett! Scarlett, kamu di mana? Scarlett! Tolong aku. Kamu di mana, Scarlett? Scarlett, kamu di mana? Scarlett. Tuan Holt! Suaranya dari dekat ruang arsip. Scarlett? Scarlett, aku akan temukan. Scarlett, aku akan temukanmu. Kunci, aku bisa cari orang untuk buka. Jangan khawatir. Scarlett? Scarlett, hei, ayo bangun sayang, jangan buat aku takut, buka matamu, ayo sayang. Weston, aku gak enak badan. Aku terus pingsan. Ya Tuhan, aku bawa kamu ke rumah sakit. Jangan, temani aku. Ayo. Dokter? Bagaimana dia? Apa dia akan baik-baik saja? Dia menderita klaustrofobia berat, menghabiskan waktu di ruang gelap dan sempit menyebabkan hiperventilasi dan kurangnya oksigen. Tapi, untungnya, Anda membawa dia ke sini tepat waktu. Kalau tidak, sedetik pun lebih lambat, akibatnya bisa sangat fatal. Saya biarkan Anda bersama pasien. Terima kasih, Dok. Maaf, aku gagal melindungimu. Tapi kau tahu, saat aku melihatmu terbaring begitu saja, aku sadar betapa berharganya kau bagiku. Jadi, tolonglah aku dan bang. Tahu, yang paling anehnya aku bahkan merindukan setiap sifat keras kepala dari dirimu yang indah. Ini Oh, Scarlett. Aku merindukan setiap inci dari dirimu yang indah dan keras kepala. Kalau kau bisa bangun saja. Scarlett. Hei. Kamu sudah sadar? Kamu membuatku takut setengah mati. Kamu gimana? Weston? Dan kamu? Atau aku lagi mimpi? Tidak sayang, ini nyata. Kamu aman sekarang. Aku takut sekali akan mati. Tidak. Yang kupikirkan hanya ibu dan Elena. Dan kamu. Aku tak mau meninggalkanmu.
Tapi kamu datang. Seperti 7 tahun lalu. Kamu muncul seperti pahlawan dan menyelamatkanku dari kegelap. Weston. Tolong jangan usir aku lagi. Beri aku kesempatan untuk mencintaimu. Kalian berdua. Julian, kamu di sini? Kudengar kamu di rumah sakit, jadi aku datang menjengukmu. Aku tak menyangka melihat mantan kakak iparmu juga di sini. Tuan Holt, bukankah Anda bos Scarlett? Lagi pula, sebagai mantan kakak iparnya, apa Anda tidak berpikir Anda harus menjaga jarak? Julian, makasih sudah datang. Bunga ini indah. Scarlett nggak suka mawar. Lagi pula, rumah sakit bukan tempat untuk bawa bunga. Siapa tahu ada serangga atau bakteri yang kamu bawa. Bawa bunga ini pergi. Siapa kamu untuk memutuskan? Mungkin dia sudah suka mawar. Aku bilang sekali lagi. Dia takkan pernah suka mawar. Aku tahu sukaannya. Dia keluarga. Aku tahu yang terbaik untuknya. Kamu pergi. Baik. Julian, makasih sudah mampir. Aku sudah merasa lebih baik. Kamu pulang saja. Baiklah. Istirahatlah. Makasih. Jadi begitu dia datang, kamu langsung senyum-senyum. Kamu cemburu ya, Weston? Aku tak sangka kamu posesif sekali, Papa. Aku tidak. Aku mengaku. Melihatnya terluka dan sendirian hampir membuatku hancur. Melihatnya bersama pria lain membuatku gila. Tapi aku kakak iparnya. Aku harus bagaimana? Istirahat saja, duduklah. Ambilkan air. Masih pura-pura tak peduli. Lihat saja seberapa lama kamu bisa terus pura-pura. Tuan Holt, Linda dan Maishi sudah mengaku. Keduanya mengaku mengurung Nona Thorne di ruang arsip dan berbohong soal dia izin. Mereka sudah dibawa polisi untuk diselidiki. Tuan Holt, saya minta maaf. Saya tak sangka tim saya berani melakukan hal seperti ini. Ini salah saya. Saya tak mengawasi tim saya. Saya yang membuat Scarlett mengalami semua ini. Syukurlah aku sudah berencana. 2 orang bodoh itu, aku punya banyak rahasia soal mereka berdua. Mereka harus menanggung salahku. Jennifer, kamu bilang kamu tak tahu apa-apa. Tentu saja tidak, Tuan Holt. Apa maksud Anda? Saya akui ini salah saya sebagai manajer. Saya hanya bisa minta maaf pada Anda. Jennifer. Jangan minta maaf. Itu kan utangmu padaku. Jadi, maaf dari hati mana? Karena aku ingat siapa yang mengurungku di arsip itu. Aku minta maaf. Salahku sebagai atasanmu. Aku minta maaf tulus. Karena kamu begitu tulus, aku beri kamu kesempatan terakhir. Tapi, dengar baik-baik. Kalau kau macam-macam lagi, akan menyesal. Kau... Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Ayo pergi. Baik. Kau memaksaku si Jalang. Kau tak bisa mengusirmu, akan kuhancurkan kau. Julian, aku punya rencana sempurna untukmu. Tidak. Anjing! Weston. Scarlett, aku di sini untuk melindungimu. Semuanya baik-baik saja.
Kau lagi. Kau hancurkan segalanya. Bisa tinggalkan kami? Meninggalkan kalian? Kau pikir kau siapa? Kalau sentuh dia lagi, akan kubunuh kau sendiri. Dan biarkan dia denganmu. Kau kakak iparnya, ya Tuhan. Harusnya kau malu mengincarnya. Dasar mesum. Urusan antara aku dan Scarlett bukan urusanmu. Kau monster! Jangan salah paham. Kamu ngapain? Lepaskan. Kau membiusnya dan berusaha merapainya. Akan kubuat kau dan seluruh keluargamu membayarnya. Bos, saya sudah panggil polisi. Lepaskan. Aku sudah punya setiap inci dari jalan itu. Dia sudah siap untukmu. Nikmati sisa-sisaku, Hulk. Lepaskan aku. Aku mau keluarga Hawthorne. Aku mau mereka kehilangan segalanya. Aku mau mereka bangkrut dan keluar dari kota ini dalam 24 jam. Scarlett. Weston, itu beneran kamu? Beneran kamu? Iya. Tolong, bantu aku. Scarlett. Scarlett. Tolong, Weston. Kamu yakin Scarlett di sini? Ada apa? Ada apa dengannya? Iya, Bu, saya manajernya. Dia bilang pusing, lalu naik ke atas untuk istirahat. Tapi dia belum turun. Saya khawatir ada apa-apa dengannya. Oh. Bu, cepat. Ayo. Semua akan melihat betapa murahnya Scarlett dengan Julian. Baguslah pertunjukannya. Tolong, Weston. Ambil aku. Kita nggak bisa. Setelah semua ini, kita sudah melewatinya. Kamu masih menolakku. Mungkin aku nggak pantas untukmu. Tunggu. Jangan pergi. Weston, kamu... Scarlett, aku mau kamu. Bukan, aku butuh kamu. Weston. Scarlett, aku nggak bisa berhenti memikir kamu. Kamu menyalakan api di hatiku. Scarlett, aku cinta kamu. Apa ini benar-benar terjadi? Atau aku lagi mimpi? Kalau ini mimpi, mari kita bermimpi. Waduh, Julian mana? Ini nggak mungkin. Putri Nyonya Ton tidur bareng pria lain. Bukan pria sembarangan, tapi mantan kakak iparnya. Ini drama keluarga paling gila. Gak percaya. Bu, ibu nggak apa-apa. Bu Elena, biar aku jelaskan. Nggak di sini. Pakai baju, lalu temui kami di rumah. Bu, ayo. Baiklah. Jelaskan. Ada apa ini? Aku dibius. Apa? Bu, ini salahku. Weston hanya mencoba menyelamatkanku. Tidak, ini salahku. Dengar, aku melanggar kepercayaanmu dan Elena. Aku melampaui batas yang tak seharusnya. Aku minta maaf. Tapi aku sungguh cinta Scarlett. Aku mohon maaf dan restu kalian. Bu, Elena, aku cinta dia. Aku hanya ingin bersamanya. Kamu sudah gila. Dia pernah menikahi kakakmu. Belum lagi dia hampir 2 dekade lebih tua darimu. Apa kata orang? Apa omongan orang? Scarlett. Bu, aku tahu. Aku sudah pikirkan semuanya. Tak peduli omongan orang. Tak peduli apapun yang terjadi, yang penting aku hadapi semuanya bersamanya. Tidak. Aku tak akan pernah izinkan ini. Kak.
Bukankah ibu selalu bilang kalau ibu ingin kami bahagia? Weston itu orang baik. Bisa membuat Scarlett bahagia. Siapa peduli omongan orang? Cukup. Dan berdua. Kamu ini bikin repot ya. Selalu bikin aku jadi tengah-tengah. Nanti aku bicara sama Mam. Tenang saja. Oke. Aku sayang kamu. Jennifer Miller. Weston Hall telah melaporkan Anda. Anda ditangkap atas percobaan penculikan dan pelecehan seksual. Aku berkorban segalanya untuk perusahaan ini. Apa? Tunggu. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Tunggu, aku tidak bersalah. Si Jalang itu pantas. Tanya saja siapapun. Kau hancurkan hidupku. Aku akan menyeretmu ikut hancur. Hei, kamu ngapain sih? Jangan. Sialan, dasar nepo. Jangan. Weston. Tanpa aku pun, kalian takkan pernah bersama. Weston, jangan. Jangan, lepaskan aku. Aku akan bunuh dia. Aku bersumpah. Weston, kenapa kamu sebodoh ini? Kenapa kamu menahan peluru itu untukku? Jangan nangis. Tak apa. Weston. Jangan, Weston. Jangan nangis. Panggil ambulans. Halo, ada keadaan darurat. Ada apa? Scarlett. Weston. Weston, tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku lagi. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Sudah, aku bicara dengan dokter. Katanya, pelurunya tak mengenai organ vital. Dia akan baik-baik saja, nak. Aku tak percaya dia rela mengorbankan nyawanya untukmu. Dia sungguh mencintaimu. Dan aku tak juga mencintainya. Mungkin aku tak seharusnya menghalangi kalian, sayang. Bu, berarti ibu memberi restu. Iya. Weston, kamu dengar? Ibuku sudah setuju. Weston, dia setuju. Oh, pelan-pelan. Kalau kamu goyangkan aku lagi, aku bisa pingsan lagi. Ya Tuhan, kamu sudah sadar. Oh, aku tangkap. Awas. Oh. Lihat ibumu dan kakakmu di sini. Hai, aku tak akan melepaskanmu lagi. Weston, aku terlalu keras padamu. Pada kalian berdua. Aku tahu kalian benar-benar saling mencintai sekarang dan pada akhirnya itu yang paling penting. Aku percaya kamu dengan Scarlett. Jaga adikku baik-baik ya. Pasti. Dan Elena, aku janji akan menjadikan Scarlett wanita paling bahagia di seluruh dunia. Setiap hari seumur hidupku. Weston. Scarlett, maukah kamu menikah denganku? Ya. Oh, pelan. Scarlett Horn, apakah kamu terima Weston Holt menjadi suamimu? Apakah kamu berjanji mencintainya dan menghargainya sampai mati memisahkanmu? Aku terima. Weston Holt, apakah kamu terima Scarlett Horn menjadi istrimu? Apakah kamu berjanji mencintainya dan menghargainya sampai akhir hayatmu? Aku terima. Silakan tukar cincin.
Scarlett, janji akan melindungimu, merawatmu, dan yang terpenting, akan mencintaimu seumur hidupku. Kamu milikku sekarang. Aku milikmu, Weston.